Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Siti Zurko. Saat ini saya akan membahas satu studi kasus ekonomi mikro. Akan tetapi saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi mikro terlebih dahulu ya. Tetap di video saya dan kita simak bersama-sama. Stay tune. Yang pertama, ada pembahasan mengenai pengertian pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha yang menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang, atau lebih mudahnya adalah pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan tawar-menawar. Kemudian yang kedua ada pembahasan mengenai ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga terdapat pembahasan mengenai jenis pasar ekonomi mikro. Jenis pasar ekonomi mikro terdapat dua. Yang pertama itu adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar yang terdapat banyak perusahaan atau penjual yang menghasilkan barang. Pasar persaingan sempurna ini biasa diartikan sebagai pasar yang memiliki banyak penjual untuk melayani pembeli di pasar. Contohnya adalah perusahaan beras, perusahaan buah, perusahaan sayur, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah struktur pasar yang mempunyai banyak penjual tetapi sedikit akan pembeli. Contohnya adalah PT Pertamina, PT KAI, dan PLN. Selanjutnya, saya akan membahas satu studi kasus mengenai ekonomi mikro, yaitu minimnya peminat pasar tradisional pada masa pandemi serta diiringi adanya perkembangan teknologi. Manusia memiliki 3 kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, serta papan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Sebelum adanya perubahan zaman, banyak masyarakat yang berbelanja kehidupannya di pasar tradisional. Di pasar tradisional pula, masyarakat dapat melakukan kegiatan tawar-menawar antara penjual dengan pembeli. Akan tetapi, kondisi di pasar tradisional kurang bersih, kurang aman, serta kurang nyaman. Selain itu, produk yang berada di pasar tradisional kurang berkualitas, yang menyebabkan masyarakat harus pintar dalam memilih produk untuk mendapatkan produk yang berkualitas atau bagus. Akan tetapi, saat ini Indonesia mengalami perubahan zaman yang menyebabkan banyak masyarakat yang lebih memilih belanja kebutuhan kehidupannya di pasar modern dibanding pasar tradisional. Kelebihan dari belanja kebutuhan di pasar modern yaitu harga dapat dilihat secara langsung oleh pembeli. Kemudian produk yang ada di pasar modern lebih berkualitas dan lengkap, serta kondisi di pasar modern lebih aman, bersih, dan nyaman. Kemudian ada kekurangan dari belanja di pasar modern, yaitu
harga produk lebih mahal karena adanya pajak per produk. Kemudian di pasar modern pun tidak bisa melakukan tawar-menawar. Dan yang ketiga adalah banyak pembeli yang merasa risih dengan adanya sikap dari karyawan yang ada di pasar modern. Akan tetapi, dengan adanya kekurangan belanja di pasar modern, banyak masyarakat juga yang lebih memilih belanja di pasar modern. Kemudian, saat ini Indonesia mengalami kecanggihan teknologi. Dengan adanya kecanggihan teknologi ini, membuat aplikasi menyediakan fitur online untuk belanja kebutuhan secara online. Dampak positif dari adanya fitur online ini adalah lebih mudah dalam belanja kebutuhan dalam pemesanan. Kemudian, tidak perlu datang ke tempatnya secara langsung dan pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Selain adanya dampak positif dari adanya fitur online ini, maka menyebabkan dampak negatif pula dari adanya fitur online ini. Dampak negatif yang dihasilkan dari fitur online ini adalah terjadinya kesenjangan ekonomi. Yang kedua adalah semakin konsumtifnya masyarakat dalam berbelanja kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah semakin meningkatnya pengangguran karena banyak tenaga kerja yang akan tergantikan oleh mesin. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka menyebabkan banyak masyarakat yang lebih memilih belanja kebutuhannya di pasar modern melalui fitur online tersebut. Dengan situasi tersebut, maka menyebabkan para pedagang di pasar tradisional mengalami sepi akan pengunjung, yang menyebabkan pendapatan yang diterima oleh para pedagang di pasar tradisional itu lebih sedikit dibanding sebelumnya. Maka dari itu, para pedagang di pasar tradisional yang belum mengikuti perkembangan teknologi, maka harus mengikuti perkembangan teknologi saat ini yang digunakan untuk dapat bersaing oleh pedagang modern dan pedagang pasar tradisional lainnya. Kemudian yang menyebabkan pendapatan yang akan diterima lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan dan penjelasan studi kasus yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa share, like, and subscribe. Bye-bye.